Halo guys, balik lagi bersama gua di sini, bincang santuy. Ya kali ini gua mau menceritakan tentang film Jennifer's Body. Jadi film ini menceritakan tentang dua sahabat, yang sahabatnya satunya lagi ini nih sableng sedikit gitu ya. Jadi daripada kalian mendengarin bacaan gue yang gak jelas ini, jadi langsung aja nonton nih intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Awal-awal kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Nidi, geng. Dan Nidi ditahan di rumah sakit jiwa karena dia mengalami penyakit mental dan gampang marah, mirip banget sama pacar gue. Selama di rumah sakit jiwa, Nidi seringkali melukai para perawat, geng, dan para penjaga di sana. Dan dirinya juga nih sering banget dimasuki ke ruangan isolasi. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit jiwa, Nidi ini adalah seorang kutu buku, geng, alias cewek yang sangat pintar. Selain pintar, Nidi juga dianggap sebagai wanita aneh, geng. Gitu ya. Ya gitulah, kalau cewek pintar pasti ada aneh-anehnya dikit ya. Jadi si Nidi ini tinggal di daerah kota kecil, geng, yang bernama Devil's Kettle. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan mempunyai sahabat yang bernama Jennifer. Waduh, cakep juga Jennifer. Jennifer ini mempunyai parasan cantik dan badan yang sangat semok dan seksi. Jennifer dan Nidi ini sudah bersahabat sejak dia masih kecil atau masih SD kali ya. Hingga sekarang, geng. Jadi mereka berdua sudah seperti saudara sendiri gitu ya. Sampai-sampai orang-orang di sekitarnya bilang kalau mereka itu adalah pasangan lesbi, geng. Padahal udah punya pacar, udah cerot di dalam juga ya. Dan pada suatu hari, Jennifer mengajak Nidi untuk ke suatu bar yang bernama Melody Land, dimana band favorit si Jennifer ini akan manggung di sana, geng. Dan malamnya akhirnya mereka sampai juga di bar tersebut. Dan terlihat mereka berdua mengobrol bersama vokalis band tersebut. Saat Jennifer ngambil minuman ke belakang, Nindi mendengar percakapan dari salah satu personel dari band tersebut kalau Jennifer ini sudah tidak perawan atau tidak atau tidak udah cerot lah. Nindi yang kesal lalu menghampiri anggota band tersebut dan berkata kalau sahabatnya ini atau Jennifer ini masih perawan atau tidak cerot ya. Ketika Jennifer datang, Nindi mengatakan kalau band-band tersebut adalah orang-orang jahat, yang baik cuma pacar aku. Lalu ketika konser berlangsung, semua berjalan normal seperti biasa. Di sini Jennifer sangatlah senang karena melihat langsung penampilan dari band favoritnya dan bisa nonton live depan mata. Dan tiba-tiba Nindi melihat ada kobaran api, geng, yang tiba-tiba muncul di atas panggung dong. Dan melihat itu, Nindi dan Jennifer langsung lari ngibrit keluar dari bar tersebut. Dan sesampainya di luar, mereka langsung disamperi oleh personil band tersebut yang mengajak Jennifer untuk masuk ke mobilnya. Ya pasti kalian tahu lah mau ngapain ya kan, pasti ya mau silaturahmi kelamin pastinya. Dan Nindi menghalangi sahabatnya itu untuk pergi bersama personil tersebut. Dan dari situ pun Jennifer bersikeras untuk ikut bersama personil band tersebut dan menyuruh Nindi untuk diam. Ya intinya kalian tahu lah mereka mau ngapain ya kan, masa ya gue kasih tahu. Dan Nindi pun khawatir banget dengan keadaan Jennifer yang merasa anggota band tersebut tidaklah orang baik atau orang jahat. Kemudian ketika sampai di rumah, Nindi menelpon pacarnya, geng, yang bernama Chip, yang menceritakan tentang kebakaran di bar barusan, dimana Nindi mengadu kepada pacarnya kalau si Jennifer itu dibawa oleh personil band favoritnya. Dan hal itu membuat Jennifer menjadi marah dan khawatir sekali. Dan tiba-tiba di rumahnya Nindi seperti ada orang yang masuk ke rumahnya, geng. Dengan rasa merinding disco, Nindi langsung mengecek ke bawah, geng. Dan ternyata yang datang adalah seorang Jennifer yang sudah berdarah-darah. Dan di sini Nindi pun merasa aneh kepada sahabatnya karena mulutnya ini tuh udah banyak banget darah, geng. Dan wajahnya sangatlah pucat seperti mayat. Saat di dalam rumah, Jennifer terlihat sedang mencari daging mentah untuk dimakannya dari kulkasnya si Nindi, geng. Dan di situ juga Jennifer langsung memuntahkan cairan hitam, geng, yang mirip banget sama oli bekas. Nindi yang melihat hal itu langsung kaget sekaget-kagetnya orang kaget, geng. Setelah itu Jennifer langsung meninggalkan Nindi tanpa ada kata sedikit pun. Pada keesokan harinya, siswa dan siswi yang ada di dalam kelas pun turut bersedih atas kebakaran yang ada di bar semalam, geng, yang menewaskan banyak sekali korban. Di sisi lain, terlihat Nidi yang masih memikirkan Jennifer, geng, tentang kejadian semalam.
Tak lama dari situ, datanglah Jennifer dalam keadaan yang sangat baik-baik saja. Lalu si Nidi langsung bertanya kepada Jennifer soal kejadiannya semalam, geng, dengan keadaan yang sangat-sangat aneh. Lalu Jennifer langsung berkata ke Nidi, mungkin itu halusinasi kamu saja. Lalu setelah pulang sekolah, Nidi langsung menceritakan tentang kejadian semalam kepada pacar yang bernama Chip. Kalau Nindi berkata kalau Jennifer datang ke rumahnya dalam keadaan yang sangat aneh, seperti vampir atau jejurik-jurik, dan seperti orang yang kerasukan oleh roh jahat. Mendengar hal itu, Chip langsung mengklaim kalau pacarnya ini sedang mengarang atau sedang ngablu. Di sisi yang berbeda, terlihat Jennifer yang sedang menemui Jonas. Jennifer berkata kalau dia sedang bersedih karena temannya meninggal karena kebakaran semalam. Dan karena dari kemolekan dari tubuh Jennifer dan kesemokan dari tubuh Jennifer, nah Jennifer ini mulai menggoda si Jonas, geng, yang lagi engas-engasnya. Oh, acrot lah anjing. Dan dari situ si Jennifer langsung mengajak si Jonas ini masuk ke dalam hutan, geng. Dan melihat dari kemolekan dari tubuhnya si Jennifer, nah Jonas juga lagi tegang-tegangnya lah. Langsung lah diajakin ke dalam hutan oleh si Jennifer, geng. Dan Jonas ini mengiyakan permintaan dari Jennifer. Dan dari situlah mereka berdua masuk ke hutan. Sesampai di tengah hutan, Jonas yang sudah sakne-saknenya, yang udah berdiri-berdirinya, berpikir kalau mereka berdua akan melakukan hal yang cerot. Dalam apa di luar nih? Dalam aja dah, biar anget. Dan di saat si Jonas mau buka baju dan mau buka celana, taunya si Jennifer ini berubah jadi monster dan memakan si Jonas tersebut, geng. Dan di situ juga ada seorang yang mendengar jeritan dari si Jonas, geng, di dalam hutan. Dan orang tersebut berpikir kalau Jonas sedang meluapkan amarahnya di dalam hutan, geng. Dan orang tersebut langsung masuk ke hutan dan menghampiri si Jonas. Dan dari situ, orang tersebut benar-benar kaget sekaget-kagetnya karena melihat kondisi Jonas yang sudah hancur dan sudah meninggal, geng, dengan kondisi yang sangat parah. Terlihat tubuh Jonas yang banyak cakaran dan sudah tercabik-cabik dan perutnya hampir keluar. Untung gak ada bayinya. Dan setelah membunuh Jonas, wajah dari Jennifer semakin cantik dan semakin demplon bodinya, geng. Pokoknya slepeu anjing. Scene pun berpindah kepada Chip yang sedang menelpon si Nindi. Dan Chip mengajak si Nindi untuk bertemu untuk membicarakan tentang kematian si Jonas yang mengerikan itu, geng. Dan Nindi pun terkaget-kaget karena kejadian tersebut bukanlah hal yang kebetulan. Sebulan setelah kebakaran dan kematian dari si Jonas, tubuh dari Jennifer ini semakin rusak dan rambutnya semakin rontok. Ya 11-12 lah sama nenek gua. Dan wajahnya ini sangatlah pucat. Pada pulang sekolah, teman Nindi yang bernama Colin mengajak si Jennifer untuk berkencan pada malam hari, geng. Awalnya Jennifer menolak, geng. Tapi akhir-akhirnya ketika si Nindi bilang ke Jennifer kalau Colin itu sangatlah tampan seperti Nando belum pulang, dan akhirnya Jennifer menerima tawaran dari Colin untuk berkencan pada malam hari. Dan pada malamnya Colin langsung OTW ke rumah si Jennifer, geng. Anehnya, ketika Colin datang ke rumahnya Jennifer, ternyata tuh rumahnya tuh seperti perumahan kosong, geng, yang seperti tidak ada penghuninya sama sekali. Lalu dari situ si Colin langsung masuk ke rumahnya dan Jennifer langsung menggoda si Colin untuk bermantap-mantap alias cerot di dalam. Dan di situ juga Jennifer langsung mencabik-cabik si Colin yang sudah engas-engasnya dan ingin cerot di dalam. Tapi sayang, itu semuanya gagal, geng. Ternyata si Colin ini dicabik-cabik oleh si Jennifer dan langsunglah dimakan si Colin ini, geng. Dan di tempat lain terlihat Nindi dan pacarnya sedang silaturahmi kelamin alias cerot di dalam. Dan kemudian Nindi tuh berpikir kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi lagi, geng, dan membuatnya tidak fokus enak-enak alias silaturahminya. Dan Nindi langsung bergegas pulang dan tancap gas. Dan ketika sedang tancap gas, ternyata Nindi melihat Jennifer yang sedang berhenti di tengah-tengah jalan atau berdiri di tengah jalan, geng. Dan setelah sampai rumah, Nindi langsung mengunci rumahnya, geng, dan berpikir kalau si Jennifer sedang aneh-anehnya seperti vampir. Dan dari situ juga si Nindi langsung bergegas ke kamarnya. Dan tiba-tiba Nindi dikagetkan dengan Jennifer yang ada di kamarnya, geng, dengan keadaan yang baik-baik saja dan sangatlah demplon, sangat cakep. Pokoknya cerot di dalam anjing, pokoknya dah. Sedangkan tadi dia melihat Jennifer tuh dengan keadaan yang berlumuran darah seperti vampir yang sedang kehausan darah, geng. Jadi Jennifer langsung menceritakan tentang semua ini, geng, kepada Nindi. Bermula saat Nindi diajak pergi dengan anggota band beberapa tahun lalu. Awalnya
Jennifer mengira kalau dia bakal diperkosa atau dienak-enak oleh Ben tersebut, geng. Dan ternyata Ben tersebut mengajak Jennifer ke tengah hutan, geng, untuk melakukan ritual untuk pemujaan setan alias jurik di dekat air terjun. Jadi grup Ben tersebut adalah pemuja setan alias jurik, geng. Maksud dia datang ke kota tersebut adalah untuk mencari darah perawan, geng, dan untuk dikorbankan kepada iblis. Dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan supaya band tersebut bisa makin terkenal seperti Rhoma Irama. Dan ritual ini berjalan dengan lancar dan band tersebut semakin terkenal seperti Rhoma Irama. Namun ketika Jennifer yang menjadi tumbal, band tersebut menjadi kacau balau. Dan ternyata Jennifer sudah tidak perawan sama sekali karena sudah dicerot di dalam oleh mantan pacarnya. Dan Jennifer sudah jebol sejak masih SMP kelas 1, geng. Baru banget naik SD langsung cerot di dalam. Dan ternyata Jennifer tidak mati dan ternyata iblis tersebut merasuki tubuhnya dan berdiam di tubuhnya Jennifer. Dan seharusnya Jennifer sudah meninggal. Tapi karena ada iblis yang merasuki tubuhnya, iblis itulah yang membuat tubuhnya menjadi hidup terus menerus, geng. Tapi supaya Jennifer ini tetap hidup, dia harus memakan darah dari pria-pria tersebut, geng. Dan supaya tubuhnya makin cantik dan makin demplon dan makin cerot di dalam, anjing. Dan dia juga berkata kepada Nidi kalau ketika dia datang ke rumahnya pada malam itu, dia cuma menakut-nakuti si Nidi saja, geng, alias ngeprank seperti Atta Halilintar. Saat mendengar ceritanya Jennifer, Nidi merasa sedih sekali karena tidak bisa menolong Jennifer pada saat itu. Dan Jennifer bilang kepada Nidi kalau dia bakal menyakiti Nidi, yang merupakan sahabat kentalnya seperti susu ABC kental manis, geng. Dan Jennifer menambahkan kalau dia sudah kenyang, nah dirinya ini menjadi normal kembali seperti cewek-cewek demplon lainnya, geng. Dan di sini juga Jennifer mencoba melukai tangannya dan tiba-tiba luka yang dibolongi oleh si Jennifer ini langsung tertutup sendiri, geng, seperti debus di Bogor, geng, tanpa ada bekas luka sedikit pun di tangannya. Dan dari situ si Nidi ini bener jadi orang yang paling bingung, sebingung-bingungnya, geng, dengan perkataan dari sahabat kentalnya ini. Dan saat itu juga si Nidi langsung menyuruh si Jennifer untuk pulang ke rumahnya, geng. Gak tahu dia punya rumah apa kagak, gue gak tahu dah ya. Dan keesokan harinya Nindi langsung datang ke perpustakaan di sekolahnya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan keadaan Jennifer sekarang. Dan ketika dibaca dari buku tersebut, si Nindi pun tahu kalau Jennifer ini telah berubah menjadi sukubus. Dan sukubus ini membutuhkan daging manusia dan darah manusia untuk bisa menjadi cantik dan makin demplon. Dan cara untuk membunuh sukubus ini adalah menusuk jantungnya, geng, pada saat dia dalam keadaan lemah selemah-lemahnya diriku. Dan setelah dari perpustakaan itu, dan Nindi langsung berbicara kepada pacarnya yang bernama Chip dan menceritakan tentang hal itu, geng. Dan Nindi berkata kepada Chip jangan datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer bakal mencari mangsa untuk dia makan dan dia cabik-cabik dan dia lahap selahap-lahapnya. Setelah menceritakannya ke Chip, ternyata Chip tidak begitu percaya terhadap perkataan pacarnya ini, geng, dan menganggap Nindi sudah mengarang-arang cerita saja. Dan setelah itu Chip langsung meninggalkan Nindi karena kecewa dengan dirinya, geng. Dan singkat cerita, pesta dansa tersebut diadakan, geng, dan Nindi datang sendirian tanpa ada seorang kekasih di sampingnya, geng. Jadi dia datang ke situ untuk mengawasi si Jennifer yang akan mencari mangsa. Setelah sampai, Nindi langsung menemui Jennifer, geng. Di tempat lain terlihat Chip yang akan datang ke pesta dansa. Dia terlihat berjalan sendirian menuju sekolahan. Dan tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Wow. Lalu Jennifer berkata kepada Chip kalau si Nindi sedang berselingkuh dengan si Colin, geng. Dan ketika Chip mengetahui hal tersebut, Chip sangatlah kecewa terhadap Nindi, geng. Lalu dari hal itu, Jennifer langsung mengajak Chip untuk ke tempat yang sangat sepi, geng. Setelah sampai di tempat sepi, Nindi langsung menjorokkan si Chip ini ke dalam kolam untuk dia makan. Nindi yang sedang berada di pesta merasakan ada hal yang aneh terhadap pacarnya, geng. Dan dia merasakan ada hal yang tidak enak terhadap pacarnya. Kalau Nindi tahu kalau pacarnya sedang dalam bahaya. Dan Nindi langsung bergegas ke rumah Chip, geng, dan bertemu ibunya Chip. Dan ibunya ini berkata kalau Chip sudah datang ke acara pesta yang diadakan oleh sekolah tersebut.
Dan mengetahui hal tersebut, Nindi langsung berlari sekencang pelari maraton, geng. Dan dari situ Nindi melihat Jennifer sedang memakan tubuhnya si Chip, geng. Wow. Nindi yang mengetahui hal tersebut langsung mencoba menyelamatkan Chip dari sungai tersebut. Dan singkat cerita, ketika Jennifer sedang lengah-lengahnya, Chip langsung menusuk dadanya dan membuat si Jennifer terluka, geng. Dan dari situ Jennifer langsung pergi dari hadapan mereka. Dan Chip yang kehabisan darah lalu tewas di lokasi, geng. Dan ketika pacarnya meninggal, Nindi ingin membalaskan dendamnya kepada Jennifer yang telah membunuh si Chip atau pacarnya ini, geng. Dan setelah itu, Nindi bertemu dengan Jennifer. Akhirnya mereka berdua berkelahi seperti anak SMP yang sedang berebutan cowok, geng. Dan pada akhirnya Nindi berhasil menusukkan Carter atau pisau ke jantungnya si Jennifer dan membuat Jennifer ini meninggal dunia atau mati. Dan seketika ibu Jennifer melihat kejadian tersebut dan si Nindi sedang ada di kamar Jennifer. Dan kali ini si Nindi dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena telah membunuh Jennifer, geng. Dan karena Nindi tergigit oleh Jennifer, Nindi mempunyai kekuatan iblis juga, geng. Jadi si Nindi ini bisa terbang, geng. Dan kekuatan terbang ini dimanfaatkan Nindi untuk kabur dari rumah sakit jiwa tersebut dan mencari grup band di awal film tadi untuk dia bunuh personilnya. Dan cerita ini atau film ini selesai, geng. Oke, buat kalian nih yang sudah menikmati film ini, dan gimana ceritanya? Seru nggak? Kalau nggak seru ya dislike, dan kalau seru di like, dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di follow di @nando_belum_pulang_ 2 kali belakangnya ya. Itu Instagram gua. Oke, terima kasih bosku.